Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wal iman wa kafa bihal min ni'mah. Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummatin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam khairan. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ahlu. Jazallahu anna sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam afdal ma jazan nabiyina an ummati. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wisrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahu azim. Shadaqallahu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmatullah, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustadz muliakan, Ustadz takzimi. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah yang diberikan kepada kita hingga sekarang ini kondisinya dalam keadaan kita diberikan sehat walafiat. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan suatu kenikmatan yang luar biasa, mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah kelak nanti. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Perlu kita ketahui detik ini pentingnya kita mencari ilmu. Yaitu mencari ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Dan siapa yang menanamkan ilmu kepada yang tidak layak seperti yang meletakkan kalung permata, mutiara dan emas di sekitar leher hewan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hukum menuntut ilmu adalah wajib, di mana hal ini dapat dibagi lagi dalam menjadi wajib ain atau disebut dengan fardu ain, dan wajib kifayah atau yang disebut dengan fardu kifayah. Jadi menuntut ilmu itu hukumnya bisa fardu ain, bisa fardu kifayah. Yang dimaksud bisa fardu ain atau wajib ain dalam menuntut ilmu ini adalah kewajiban yang ditujukan pada setiap individu dan bila ditinggalkan akan berdosa. Dalam hal ini contohnya adalah ilmu tauhid, ilmu fikih serta ilmu tasawuf. Sementara itu hukum menuntut ilmu yang wajib kifayah atau fardu kifayah artinya kewajiban yang ditujukan pada suatu kelompok, bukan setiap individu. Kewajiban ini akan gugur bila bagian daripada muslim lainnya atau sebagian muslim lainnya telah mengerjakannya. Contohnya adalah mempelajari ilmu bahasa Arab, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu kedokteran dan ilmu yang lain-lainnya. Ini kalau dikerjain dalam suatu bagian daripada muslim itu sendiri, maka hukumnya yang lainnya tidak wajib. Artinya fardu kifayah. Jadi bisa dibedakan antara fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain hukumnya mutlak dan harus dikerjakan oleh setiap semuanya. Sedangkan fardu kifayah adalah bila salah satu mengerjakan maka gugurlah semua kewajiban. Hadis tentang menuntut ilmu ini disebutkan termasuk dalam maktub dalam suatu hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Albani dalam Syahid Al-Jami' Asy-Syair nomor 3912. Itu apa? Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari atau menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib atas setiap muslim. Jadi talabul ilmu fardhatun, yaitu wajib ala kulli muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan pesan pentingnya mengenai nilai dan keutamaan ilmu dalam hadis yang lainnya, yaitu belajarlah kamu semua dan mengajarlah kamu semua dan hormatilah guru-gurumu
serta berlaku baiklah terhadap orang yang mengajarkanmu. Hadis riwayat Tabrani. Disebutkan juga dalam suatu Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jaraka fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yadji'. Barang siapa keluar dalam rangka menuntut ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Ini saking pentingnya menuntut ilmu seperti itu. Ketika kita datang dalam suatu majelis seperti ini, kita jauh-jauh datang, kemudian apa yang kita punya, apa yang kita kendarai, apa yang kita langkahkan, baik itu memakai apapun yang kita punya, ikhlas ridho yang tertanam pada diri kita, hanya mendengarkan suatu pengajian seperti ini adalah suatu hal yang akan bermanfaat, yang paling disayangi oleh Allah buat hambanya. Rasulullah sendiri juga sayangnya minta ampun kepada hamba-hambanya, pada hamba-hamba Allah yang senantiasa ikhlas ridho dalam suatu majelis seperti ini. Ribuan majelis dan bahkan datang dari berbagai kalangan, tidak mengenal itu muslim maupun non muslim, itu orang beragama maupun tidak agama, tidak mengenal hal seperti ini, kumpul jadi satu dalam suatu majelis. Ini merupakan suatu tindakan yang aktif banget sekali. Artinya apa? Terdapat sindikasi di sini yang intinya adalah sindikasi menuntut atau mendekatkan makrifat kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah, dimuliakan Allah. Menuntut ilmu yang seperti ini terkumpulnya dalam suatu majelis, ini juga akan merupakan suatu hal yang tujuan lain, yaitu jalan menuju surga dan dimudahkan untuk kita menuju surga. Berkumpulnya kita di sini dalam suatu majelis, maka disebutkan dalam suatu hadis riwayat Muslim, man salaka tariqan yaltamis fihi ilma. Barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan memudahkan baginya tariqan ilal jannah, yaitu jalan menuju surga. Masya Allah. Kalau sudah dijelaskan seperti ini, kenapa yang masih di rumah masih enggan untuk jalan keluar, yang punya kendaraan masih susah untuk disodakohkan, untuk berbondong-bondong menuju suatu majelis, yang di dalam yang masih berat tangannya untuk mengeluarkannya segala sesuatu yang berhubungan di dalam suatu majelis, masih beratnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka rata-rata belum dibukakan hatinya. Karena mereka rata-rata belum dibukakan semua apa yang dinamakan pintu rahmat dan hidayah. Maka dari itu, suatu hal akan bermanfaat dan ilmu itu akan bermanfaat apabila tergantung daripada apa yang termaktub dalam diri sendiri. Dalam diri sendiri kita ini ada salah satu yang dinamakan gumpalan darah, yang disebut dengan hati. Hati ini ada isinya iman atau enggak ada isinya iman. Apabila hati ini penuh keimanan, maka akan bermanfaat apa yang kita punya, ilmu yang kita pelajari. Apabila hati ini penuh dengan kemaksiatan dan cenderung untuk melakukan berbuat maksiat, ini merupakan suatu hal yang benar-benar hamba Allah yang buntu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Ilmu yang bermanfaat ini disebutkan dalam suatu hadis, idza matal insanu al-qata'a amaluhu illa minats salas. Jika seorang manusia meninggal, terputuslah amalnya illa minats salas, kecuali 3 perkara. 3 perkara itu apa? Sedekah jariyah, yaitu siapa? Ayo kita yang belum sedekah jariyah, kita keluarkan sedekah kita. Kita keluarkan apa yang kita punya. Di sini disebutkan sedekah jariyah, sedekah yang mengalir terus. Jariyah mengalir, jariyah yang bagus, bukan jariyah yang berbau kemaksiatan. Alangkah jeleknya, alangkah nistanya apabila suatu itu mengalir suatu jariyah, yaitu dari unsur kekufuran atau kafiran yang kita miliki. Masya Allah.
Jauhkanlah diri kita ya Allah dari segala apa yang menyebabkan kita kufur. Senangkan diri kita ini senantiasa datang dalam suatu majelis seperti ini. Masya Allah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat, yang akan bermanfaat buat umat. Meskipun itu disampaikan hanya satu ayat, Masya Allah. Ini merupakan suatu hal yang sangat berguna, sangat bermanfaat. Di dalam suatu majelis seperti ini, di mana jutaan umat, ribuan umat berbondong-bondong di sini dan berkumpul di sini, tidak ada tujuan yang lain. Satu tujuan, yaitu mendengarkan suatu tausiah dalam suatu yang harus kita dengarkan. Tujuannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah bagi antum semua yang sudah berkumpul dalam suatu majelis ini. Kemudian dilanjutkan dengan yang seterusnya, yaitu awal soleh ula, dan kita mempunyai anak soleh yang mau berdoa untuk kedua orang tuanya, untuk orang-orang muslim muslimat, mukminin mukminat. Ma'asyiral muslimin muslimat, jamaah pencerahan bimbingan amalan yang Ustaz muliakan, Ustaz Takrimi. Perlu kita ketahui, dengan datangnya kita dalam suatu majelis seperti ini merupakan suatu hal tuntutan buat kita. Tuntutan apa? Yaitu tuntutan suatu apa yang harus kita punya untuk kita sebarkan. Kalau kita sudah mendapatkan ilmu dari sini, maka sampaikan kepada siapa yang belum mengerti, meskipun itu satu ayat. Kalau kita tidak sampaikan, maka berdosalah kita. Ini merupakan suatu kewajiban bagi muslimin muslimat, mukminin mukminat. Ini yang dinamakan dengan fardu ain dalam menuntut ilmu. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah jangan sampai hal seperti ini, mencari ilmu dalam suatu majelis, baik itu majelis sholawat, baik itu majelis tausiah apapun bentuknya, baik itu dalam suatu majelis yang berbondong-bondong dengan ribuan jutaan umat yang tujuannya didasari dengan imanu atau minu billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi wal yaumil akhir wa qadri khairi wa syarri. Ini harus kita jadikan atau harus kita jadikan suatu bumerang, yaitu booming buat kita, bumerang buat kita, bumerang buat hati kita untuk menjadi hati yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Mudah-mudahan apa yang kita telusuri dalam menuntut ilmu dalam suatu majelis seperti ini senantiasa kita diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita diberikan suatu hal yang tidak pernah ada putus-putusnya, yaitu yang berbau berkah hidayah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam suatu majelis sholawat yang di situ dikembangkan dengan boomingnya, yaitu suara sholawat kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merupakan suatu hal cinta kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, cinta pada kekasih Allah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dekatkan diri kita, hati kita, kita merunduk dengan segala apa yang kita rasa, dengan dosa-dosa kita yang kita punya, dengan segala kesalahan yang kita lakukan, dengan segala kesulitan yang kita jalankan, dengan segala apa sakit, dengan apa perasaan sakit, dengan apapun yang kita rasakan. Di dalam suatu majelis inilah kita, tempatnya kita curhat langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita curhatkan kepada Allah dengan berbondong-bondongnya kita, dengan kita pulang dan baliknya dalam suatu majelis, dalam suatu langkah demi langkah, sulitnya kita dalam melangkah, setapak demi setapak kita berjalan dengan penuh kesabaran. Innallaha ma'asyabirin ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Bis-sabri was-shalah, dengan sabar kita pulang dalam suatu majelis, berhimpit-himpitan tanpa mengenal lelah, berdampingan kanan dan kiri tanpa kita harus kenal siapa si A, siapa si B. Yang ada dalam hati kita ketika kita pulang, kita sudah selesai curhat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unek-unek kita sudah keluarkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disinilah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jika kita menjadi hamba Allah yang bertawakal, fa huwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan kebutuhan kita. Apa kesulitan kita diangkat oleh Allah.
kesulitan yang ada di dunia diangkat oleh semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Janganlah pernah mengenal lelah. Janganlah antum semua pernah mengenal capek apapun, rasa apapun. Ketika datang dalam suatu majelis seperti ini, tingkatkan semangat diri kita, tingkatkan apa yang kita punya. Apapun yang terjadi pada diri kita senantiasa menjadi suatu hal yang itu merupakan pintu makrifat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin muslimat rahmat, kita satukan tangan kita menjadi hamba Allah sebagaimana tertanamkan di padang mahsyar kelak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.